Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada fi kitabil adhkari lil imamin Nawawi rahimahullahu ta'ala fi safhatir rabi'ati warwina anis sayyidil jalili Abi Aliyin al-Fudail ibn Iyadin rahimahullahu qala tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Asyahidu haqqaqa hadzal kitabah wa kharaja ahadisahu Abdul Qadiri an-Naud fi asfali safhati rabi'ati Rabmisani haitsu yaqulu fihi itlaqus sayyidi ala ghairillahi ta'ala wa huwa jaizun wa qila bi karahatihi idza kana bi'al wa hadza dalilun ala jawazi itlaqis sayyidi ala ghairillahi ta'ala wa hadza ma aqarrahu Syaikh Abdul Qadir an-Naud fi kitabil adhkari at-tab'ati alpun wa sittu mi'atin wa ihda wa sab'una darul malahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wa warada fi kitabil adhkari lil imamin Nawawi rahimahullahu ta'ala fi safhatin rabi'atin warwina anis sayyidil jalili Abi Aliyin al-Fudail ibn Iyadin rahimahullahu qala tarkul amali li ajlin nasi riyahun wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Wa warada fi kitabil adhkari, dan telah warid dalam kitab al-adhkar lil imamin Nawawi rahimahullahu ta'ala fi safhatin rabi'atin, lil imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada halaman 4. Warwina anis sayyidil jalili Abi Aliyin al-Fudail ibn Iyadin rahimahullahu qala, dan telah diriwayatkan kepada kami dari As-Sayyid Al-Jalil Abi Ali al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang sahabat bukan, tabi'in juga bukan, tapi di sini disebut dengan As-Sayyid. Ulama yang wafat pada tahun 187 Hijriah, Fudail bin Iyad. Beliau berkata, tarkul amali, meninggalkan amal,
li ajlin nasi lantaran manusia, riyaun adalah riya. Wal amalu sedangkan beramal, li ajlin nasi lantaran manusia, syirkun adalah syirik. Wal ikhlasu sedangkan keikhlasan itu adalah an yu'afiyakallahu minhuma, bahwa Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Tarkul amal li ajlin nasi riyaun, meninggalkan amal lantaran manusia adalah riya. Ente kenapa kagak adzan lagi di musola? Kenapa kagak mau jadi imam lagi di musola? Kagak ada buat takut riya. Maka hakikatnya dia meninggalkan amal karena manusia, dia sudah terhinggapi penyakit riya. Wal amal li ajlin nasi syirkun, sedangkan beramal karena manusia adalah syirik. Dia melakukan ibadah semata-mata untuk manusia, itu nyata-nyata syirik. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma, sedangkan keikhlasan itu adalah Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Kitab Al-Adhkar susunan Asy-Syaikh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang wafat pada tahun 676 Hijriah dalam usia 45 tahun. Umurnya 45 tahun. Tapi karangannya itu lebih banyak dari umurnya. Itu Al-Imam An-Nawawi. Dalam ilmu hadis, beliau punya karangan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, Al-Minhaj, syarah dari Sahih Muslim yang Al-Fakir punya 10 jilid. Di bidang fikih, beliau punya karangan Minhajul Talibin, kemudian Raudhatul Talibin yang Al-Fakir punya 10 jilid, kemudian Majmu' Syarah Muhadzab yang Al-Fakir punya 30 jilid. Dalam bidang bahasa ada Tahdzibul Asma wal Lughat. Dalam ilmu akhlak, beliau juga mengarang Bustanul Arifin, Al-Adhkar, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan masih banyak lagi karangan Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Dan salah satu daripada gurunya Al-Imam An-Nawawi adalah penyusun Alfiyah yang terkenal. Karena Alfiyah dalam ilmu nahwu banyak, namun Alfiyah yang terkenal adalah Alfiyah Ibnu Malik, yang nama aslinya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Malik Al-Jiani. Ini orang Spanyol nih. Beliau wafat pada tahun 672 Hijriah. Ini salah satu daripada gurunya Al-Imam An-Nawawi. Ketika Imam Ibnu Malik lagi nyusun kitab Alfiyah, lagi nulis bab mubtada, wala yajuzul ibtida bin nakira malam tufid ka inda zaidin namirah wa hal fata fikum bama khillun lana.
lagi pas nulis wahal fata fikum wa ma khillun lana. Assalamualaikum, assalamualaikum. Imam Nawawi datang mau ngaji, sedangkan gurunya Imam Ibn Malik lagi ngarang kitab Alfiyah, babnya bab mubtada. Wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufid ka inda zaidin namirah. Wahal fata fikum bama khillun lana. Assalamualaikum. Ditengok, waduh, murid kesayangan gua itu. Langsung terinspirasi ngelihat muridnya yang soleh. Warajulun minal kirami indana. Itu maksudnya warajulun minal kirami indana. Alhamdulillah, orang mulia, orang soleh datang mau ngaji. Jadi gara-gara ngelihat muridnya semangat ngaji, langsung terinspirasi itu. Warajulun minal kirami indana. Padahal baitnya tadi wahal fata fikum bama khillun lana warajulun minal kirami indana. Alhamdulillah, muridku datang itu. Jadi susunan Alfiyah. Wahal wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufid ka inda zaidin namirah. Wahal fata fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana. Kemudian Al-Imam An-Nawawi, beliau wafat itu dalam keadaan membujang, umur 45 tahun. Dan banyak sekali ulama-ulama yang wafat dalam keadaan membujang lantaran sibuk dengan ilmu. Di antaranya yang pertama adalah Imam Ad-Dahabi yang wafat pada tahun 748 Hijriah, pengarang kitab Syiaru A'lamin Nubala, sejarah orang-orang besar. Ini kalau Al-Fakir nyebutin riwayat-riwayat ulama tahunnya itu dinukil Al-Fakir dari kitab Syiaru A'lamin Nubala, sejarah orang-orang besar. Itu karangan Al-Imam Ad-Dahabi yang wafat pada tahun 748 Hijriah. Bujangan itu Imam Ad-Dahabi. Yang kedua Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang kitab tafsir At-Tabari, yang wafat pada tahun 310 Hijriah. Bujangan juga. Yang ketiga ada Al-Imam Zamakhsyari, pengarang kitab tafsir Al-Kasyaf, yang wafat pada tahun 538 Hijriah. Syekhina Ma'lim Syafi'i Adami dulu waktu mau berangkat pergi haji, beliau nyatetin nama kitab yang akan dibeli di sono. Kemudian beliau ajukan kepada gurunya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Kata Habib Ali, ini beli nggak apa-apa, ini beli nggak apa-apa, ini beli nggak apa-apa. Ini yang ini jangan nih, Tafsir Al-Kasyaf, jangan dibeli ya, jangan. Yang lain boleh, ini jangan dibeli, ini jangan. Setelah beliau berangkat ke sana, yang namanya tabiat karakter manusia, inna bil insani al-hirsa ala ma muni'a minhu. Tabiat karakter manusia itu timbul penasaran dengan sesuatu yang dilarang. Kata mu'alim, yang lain boleh, kenapa ini kagak boleh ya? Ngapa ya?
Ketika beliau belajar kitab, pas kelihatan tuh kitab tafsir Al-Kasyaf Al-Imam Zamakhsyari. Gue beli juga. Ntar kalau gue ditanya, ntar bagaimana kek, yang penting gue pengen beli aja. Beli. Udah dilarang. Karena penasaran, dibeli juga. Akhirnya dimasukin dalam kargo kan. Semuanya komplit. Nggak ada yang tersisa, nggak ada yang tertinggal satupun. Ketika sampai di Indonesia, dibuka itu kargonya, satu persatu kitab semuanya ada. Yang kagak ada tafsir Al-Kasyaf doang. Kata Mu'alim tuh kalau melawan mah guru. Yang lain ada. Tafsir Al-Kasyaf doang nggak ada. Ini Imam Zamakhsyari, pengarang kitab tafsir Al-Kasyaf, wafat pada tahun 538 Hijriah. Bujangan. Sampai meninggal dunia bujangan. Lalu yang terkenal lagi dalam keadaan bujangan yaitu Ibnu Taimiyah. Ini terkenal Ibnu Taimiyah, bahkan orang sebagian menyebut Syekhul Islam. Beliau juga wafat pada tahun 728 Hijriah, bujangan. Kemudian ada yang meninggal juga dari kalangan perempuan, Rabi'ah Al-Adawiyah, yang terkenal ibunya para sufi, wafat pada tahun 185 Hijriah. Bujangan juga, membujang juga. Perempuan nih, dari kalangan perempuan. Lalu dari kalangan perempuan adalah Karimah Al-Marwaziyah. Ini seorang perempuan yang pertama kali menghatamkan kitab Sahihul Bukhari dengan sanadnya, dengan rijalul haditsnya. Wafat pada tahun 463 Hijriah. Dan masih banyak lagi, sekitar 20 orang. Namun ini adalah ulama-ulama yang sering kita dengar, yang lain jarang kita dengar. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Kemudian asy-syahidu haqqaqa hadal kitaba wa kharraja ahadithahu Abdul Qadiri Arnautu. Asy-syahidu, persaksian. Haqqaqa hadal kitabah, telah ditahqiq kitab Al-Adhkar ini. Wa kharraja ahadithahu, dan telah ditakhrij hadis-hadisnya Abdul Qadiri Arnautu oleh Syekh Abdul Qadir Arnaut. Ini ulama kebanggaan negeri Balkan. Dulu disebut dengan Balkan, sekarang wilayah Kosovo, Serbia, Yugoslavia. Itu dulu terkenal daerah Balkan. Tapi Abdul Qadir Arnaut wafat di Damaskus pada tahun 2004, baru kemarin, tahun 2004. Beliau mentakhrij kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Nama kitabnya Al-Abrar wa Syiarul Akhyar fi Talkhisid Da'awati wal Adhkar. Ada yang punya kali? Ada. Di asfali sabhah arba'ah rakmusaniyah, haitsu yaqulu, pada halaman 4 nomor 2, ketika beliau berkata, fihi itlaqus sayyidi ala ghairillahi ta'ala wa huwa jaizun, wakila bikarohatihi idza kana bi'al. Di dalamnya
Itlaqus sayyidi, kemutlakan penyebutan as-sayyid ala ghairillahi ta'ala, atas selain Allah ta'ala. Wa huwa jaizun, dan dia adalah boleh. Tadi kan disebut itu waruwina anis sayyid, padahal yang disebutin adalah seorang yang bernama Fudail bin Iyad, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama yang wafat pada tahun 187 Hijriah, disebut dengan as-sayyid. Wa huwa jaizun, hukumnya adalah boleh. Wakila, dan kila dikatakan bikarohatihi, hukumnya makruh. Idza kana bi'al, apabila adalah dengan menggunakan al. Kalau pakai as-sayyid ada yang bilang makruh. Wahada dalilun ala jawazi itlaqi sayyidi ala ghairillahi ta'ala. Wahada dalilun, dan ini adalah dalil ala jawazi itlaqi sayyidi, atas bolehnya memutlakkan kata as-sayyid ala ghairillahi ta'ala, atas selain Allah ta'ala. Wahada ma'aqarrahu Syekhu Abdul Qadiri Arnabutu fi kitabil adkari tob'ata albin wa tis'atin mi'atin wa wahidin wa sab'in darul mullahi. Wahada, dan ini ma'aqarrahu adalah sesuatu yang telah menjelaskannya Asy-Syaikhu Abdul Qadiri Arnabutu, Asy-Syaikh Abdul Qadir Arnabut fi kitabil adkari, dalam kitab al-adkar cetakan 1971 Darul Mullah. Wa yustahabbu an yaqulal musalli fit tasyahhudi wa fis salatil ibrahimiyati sayyidana qabla dzikrismi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu, dan disunnahkan an yaqulal musalli fit tasyahhudi, bahwa mengucapkan orang yang sholat di dalam tasyahud, wa fi sholatil ibrahimiyati, dan pada sholawat ibrahimiyah, sayyidana, menyebutkan kata sayyiduna, qabla dzikrismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qabla dzikrismi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebelum menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu tasyahud, setiap kali ada nama Muhammad, maka disunnahkan untuk menyebut terlebih dahulu dengan kata-kata sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, sampai akhir. Wa naqulu fi sholatil ibrahimiyati labzo sayyidina dzalika, dan kita pun mengucapkan pada sholawat al-ibrahimiyah lafaz sayyidina, lafaz sayyidina dzalika, sama seperti itu. Li'anna sunnata la tukhadu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam faqat, karena sunnah itu tidak diambil dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Yang namanya sunnah itu bukan hanya dari perbuatan Nabi,
bal tukhadu aidan min qawlihi, bahkan diambil juga dari ucapannya. Li'anna sunnata la tukhadu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam faqat, bal tukhadu aidan min qawlihi, karena sunnah itu tidaklah diambil dari perbuatan Nabi saja, bahkan sunnah itu diambil juga dari perbuatan, dari ucapannya. Bahkan bukan hanya dari perbuatan Nabi, bukan hanya dari ucapan Nabi, namun dari perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi itu juga termasuk sunnah. Namanya sunnah takririyah. Apa itu? Seumpama Bilal bin Rabah, kalau habis wudhu sholat, habis wudhu sholat, kata Nabi, Bilal, ente karena perhatiin kalau habis sholat wudhu ngapain sih? Kata Bilal, aku sholat sunnah wudhu ya Rasulullah. Kata Nabi, oh pantas aku mendengar langkah-langkah kakimu sudah berada di sorga. Ataupun ketika Nabi lagi sholat berjamaah dengan para sahabat, Nabi ngucapin Sami Allahu liman hamidah. Kan bacanya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil'u wa mil'a, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada sahabat di belakang bacanya begini, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai sholat, Nabi tengok ke belakang, manil qail, siapa tadi yang baca begitu? Ukuran kita bagaimana? Kalau kata kita, bid'ah kamu ya. Bid'ah kamu ya. Saya kagak ngajarin, ente baca sendiri-sendiri. Dari mana itu? Tapi Nabi kagak begitu. Apa kata Nabi? Aku lihat 30 malaikat turun untuk mencatat pahalanya karena begitu besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu Nabi kagak nyuruh, Nabi kagak ngajarin. Perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi, hadis juga, sunnah juga, namanya sunnah takririyah. Ada lagi ketika Nabi Allahu Akbar, Nabi kan ngajarinnya apa? Inni wajjahtu wajhiyah sampai akhir kan. Tapi ada sahabat di belakang, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sama begitu. Nabi kagak ngajarin, Nabi kagak nyuruh. Ini sahabat ngarang-ngarang aja. Tapi setelah salam kata Nabi, manil qail, siapa yang baca tadi? Kenapa ya Rasul? Udah ngerentek tuh sahabat, takut diomelin. Ngerentek, saya ya Rasul, saya. Apa kata Nabi? Dengan sebab kau baca kalimat itu, maka 7 pintu langit terbuka dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang kau minta wahai hambaku, aku akan kabulkan. Jadi gara-gara ucapanmu itu, aku lihat 7 pintu langit terbuka. Lalu kata Allah, wahai hambaku, apa yang kau minta aku akan kabulkan. Itu namanya perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Jadi sunnah takririyah. Waqad sabatatis siyadatu, dan sungguh telah sabit kata asyiadah bi ahaditha kasiratin, bi ahaditha kasiratin, dengan hadis-hadis yang banyak.
min sunnati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nadahu sahabiyul jalil bin Mas'udin fi sirati sholati haitsu qala, dan sungguh telah menyerunya seorang sahabat Al-Jalil Abdullah ibn Mas'ud dalam sigot bersolawat ketika beliau berkata, Ida shallaitum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ah sinus sholata alayya fa innakum la tadruna la'alla dalika yu'radu alaihi. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, idza shallaitum, apabila kalian bersolawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahsinus sholata alaihi, maka perbaguslah bacaan sholawat atasnya. Fa innakum la tadruna, karena kalian tiada mengetahui, la'alla dzalika yu'radu alaihi, barangkali sholawatmu itu dihadapkan atasnya, dihadapkan kepada Rasulullah, sehingga kalau baca sholawat cakepin, karena kalian gak tahu bacaan sholawatmu itu disetorin kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini si fulan bersolawat kepadamu, dan kalian nggak tahu. Qala, periwayat hadis berkata, faqalu lahu fa'alimna, orang-orang berkata kepadanya, fa'alimna, maka ajarkanlah kepada kami bacaan sholawat yang bagus itu bagaimana caranya, ajarin dong. Qala, maka beliau berkata, Qulu, ucapkanlah, Allahumma ja'al sholataka wa rahmataka wa barakataka wa barakataka ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa rasulir rahmati, Allahumma ab'adhu maqamam mahmuda yabituhu fihil awwaluna wal akhirun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid, Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Itu Abdullah bin Mas'ud mengajarkan bersolawat kepada Nabi dengan menggunakan kata-kata sayyid. Wastadalla bihi ala jawazi ihdathi dzikrin fi sholati ghairi makturin idza kana ghaira mukhalifin lil maktsuri. Wastadalla bihi, dan ulama menjadikan dalil dengan riwayat itu. Yang ngomong kan Abdullah bin Mas'ud itu bacaan sholawatnya kan bacaan sholawat dari redaksi Ibnu Mas'ud itu. Maka ulama menjadikan dalil dengan hadis itu apa? Ala jawazi, atas bolehnya, ihdathi dzikrin fis sholati, membuat dikir sholawat, ghairi makturin, yang bukan maktur.
idza kana ghaira mukhalifin lil ma'thuri, apabila adalah keadaannya tidak menyalahi dari riwayat-riwayat hadis, riwayat-riwayat yang ma'thur. Jadi membuat bacaan zikir sholawat hukumnya boleh. Seumpama ya sholawat al-fatih, tibil kulub, sholawat nariyah dan lain-lain sebagainya, itu kan yang bikin adalah bukan Rasulullah. Walaupun dalil-dalil yang mengatakan semua itu adalah dengan dalil bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, lalu dalam mimpi itu Nabi ngajarin redaksi bacaan sholawat, dan hukumnya adalah boleh-boleh saja. Kalau kita punya kemampuan seperti seumpama Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf kan punya bacaan sholawat tuh. Kalau emang punya kemampuan nggak apa-apa, hukumnya boleh-boleh saja selama bacaan itu tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang ma'thur. Wa qad jaa'a, itu kebalik itu. Wa qad jaa'a fi raddil mukhtar ala durril mukhtar. Kebalik ya. Itu ada kitab namanya Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar. Itu terkenal disebut dengan Hasyiah Ibnu Abidin. Ibnu Abidin nama aslinya adalah Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz yang wafat pada tahun 970 Hijriyah di Damaskus. Jadi itu kebalik ya. Wa qad jaa'a fi raddil mukhtar ala durril mukhtar, karangan Ibnu Abidin. Dalam kitab Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar, ma mulakhasahu, hal-hal yang telah disimpulkannya, wa nudibasiyadatu, dan disunnahkan menyebut kata as-sayyid, li'anna ziyadatal ikhbaril waqi'i, karena menambahkan berita-berita yang terjatuh, huwa ainu sulukil adabi, dia adalah jenis menjalankan adab, fa huwa afdalu min tarkihi, maka dia lebih afdal dari meninggalkannya. Zakarahul Ramliyu Asy-Syafi'i, telah menyebutkan Imam Ramli Asy-Syafi'i, ai fi syarhihi ala Minhajin Nawawi, artinya dalam syarahnya atas karangan Minhaj Al-Imam An-Nawawi, wa dzakara dzalika ghairuhu aidan, dan menyebutkan yang demikian selain beliau juga. Al-Imam Ar-Ramli dalam kitabnya Syarah Minhaj, namanya adalah Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, yang Al-Fakir punya di rumah itu Nihayatul Muhtaj 6 jilid. Sedangkan Imam Ibn Hajar Al-Haytami juga punya kitab Syarah Minhaj, namanya Tuhfatul Muhtaj dengan Hasyiat Syarwani, itu yang Al-Fakir punya 10 jilid. Dari sisi kehidupan selalu berbeda, ternyata dari sisi keilmuan juga selalu berbeda pendapat-pendapat antara Imam Ibn Hajar Al-Haytami dengan Imam Ramli. Sehingga ada kitab namanya Ifmidul Ainain fi ba'di ikhtilafi syaikhain. Ifmidul Ainain fi ba'di ikhtilafi syaikhain, tentang perbedaan dua syekh, dua guru
yaitu perbedaan pendapat antara Imam Ibn Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli. Dan yang paling unik, Imam Ibn Hajar Al-Haytami nama aslinya Ahmad bin Muhammad. Sekali lagi, nama aslinya Imam Ibn Hajar adalah Ahmad bin Muhammad. Sedangkan Imam Romli nama aslinya Muhammad bin Ahmad. Imam Ibn Hajar Al-Haytami nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami. Sedangkan Imam Romli nama aslinya adalah Muhammad bin Ahmad Ar-Romli. Nama bapaknya, nama anaknya, nama bapaknya. Perbedaan pendapat beliau dibukukan dalam satu kitab yang bernama Ithmidul Ainain fi Ba'di Ikhtilafi Syaikhain. Itu ada di hamisnya Bugiyatul Mustarsyidin, di pinggirannya. Kalau yang punya kitab Bugiyah, pinggirannya tuh ada hamis namanya kitab Ithmidul Ainain fi Ba'di Ikhtilafi Syaikhain. Itu perbedaan pendapat antara dua imam, yaitu Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang wafat pada tahun 973 Hijriyah, yang punya kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj dengan syarwah hasiat syarwaninya 10 jilid. Sedangkan Imam Romli yang nama aslinya Muhammad bin Ahmad Ar-Romli yang wafat pada tahun 1004 Hijriyah, yang memiliki kitab Nihayatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj 6 jilid. Maka di dalam kitab itu ada satu kaidah dalam ilmu tasawuf, adalah sulukul adab muqaddamun min imtithalil amri. Menjalani adab harus didahulukan dari menjalankan perintah. Sedangkan dalam ilmu fikih, imtithalul amri min husnil adabi, menjalankan perintah termasuk bagian adab yang baik. Sedangkan dalam ilmu tasawuf, sulukul adab muqaddamun min imtithalil amri, menjalankan adab harus lebih didahulukan dari sekedar menjalankan perintah. Mana kaidahnya? Nah, kita lanjutkan. Nanti ada cerita tentang sulukul adab muqaddamun min imtithalil amri. Wa ziyadatu